Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi kami ingin wabarakatuh. mempresentasikan UAS terkait UAS penugasan UAS PBD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggotanya dulu. Di sini ada saya sendiri Muhammad Fikri Nazis, ada Asnawi Yasin Al-Faruq, Titis dan Sarli Rizka. Baik, langsung saja di sini kami membuat database bengkel. Baik, bisa langsung saja. Bisa langsung di login, Mas. Baik, untuk penjelasannya akan disampaikan oleh Mbak Sarli tentang terkait apa sih database bengkel ini dan sistem kerjanya. Oke, saya di sini dan sebelumnya kita harus mengenai dulu latar belakang kita membuat database bengkel ini. Untuk latar belakang pembuatan database bengkel ini karena kita melihat saat ini hampir semua rumah memiliki minimal satu motor atau mobil gitu kan. Menjadi prospek tersendiri dalam menjalankan usaha yang berhubungan dengan otomotif, khususnya sepeda motor roda 2 atau mungkin mobil roda 4. Oke. Karena terdapat banyak sekali jenis barang-barang yang terdapat di toko atau di bengkel kita, maka mulai dari macam-macam ukuran ban, jenis ukuran ban, tipe, merek, sampai dengan ke spare part yang paling kecil pun ada. Itu tentunya dengan variasi kualitas dan merek yang berbeda-beda. Oke, sehingga perlu sarana pelayanan yang baik kepada pelanggan dengan cepat. Maka dari itu kami membuat database bengkel ini. Oke. Untuk permasalahan dalam database ini, pengelolaan data bengkel, servis, dan spare part masih banyak lainnya biasanya menggunakan cara yang manual, seperti mencatatnya dalam buku besar. Oke, semua data masuk atau keluar masih pula dicatat dalam buku besar. Kemudian kita memiliki untuk membuat database bengkel sehingga kemungkinan terjadi kesalahan itu menjadi lebih akurat dan terkontrol lagi. Oke, untuk tujuan dari pembuatan database bengkel ini, perancangan database ini sendiri dapat berupa catatan-catatan dalam buku kertas yang tersebar dalam file. Kita buat menjadi database. Data yang kita buat itu bahan dalam suatu proses pengolahan data. Oke, di sini terdapat inputan, yaitu dilakukan proses memasukkan data yang tadi itu saya sebutkan ke dalam SQL. Terus ada juga proses processing, yaitu dilakukannya proses pengolahan data yang sudah diinputkan tadi akan dilakukan ke tahap selanjutnya, seperti penghitungan, perbandingan, pengendalian atau pengecekan stok. Oke, untuk outputan itu dilakukan untuk proses menghasilkan suatu output dari hasil pengelolaan data yang tadi sudah dijelaskan. Itu berupa informasi seperti jam, mungkin hari, tanggal, dan sebagainya. Untuk umumnya sendiri, bengkel itu terdapat dua jenis, bengkel umum, bengkel resmi. Oke. Untuk database adalah sebuah tempat penyimpanan yang besar di mana terdapat kumpulan data yang tidak hanya berisi data operasional bengkel dari deskripsi data. Seperti yang tadi telah saya sampaikan, bahwa database adalah kumpulan data yang saling berhubungan secara logis dan terdeskripsi dari data yang telah dirancang untuk menemukan informasi yang dibutuhkan oleh bengkel. Perancangan database ini merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena lebih efisien, jadi tidak memakan banyak waktu. Banyaknya data yang redundansi dapat mengurangi efisiensi
sehingga perlu juga dilakukan normalisasi. Untuk database yang digunakan tidak hanya bisa dipakai oleh satu orang saja, tetapi bisa untuk beberapa orang atau satu departemen pun dalam suatu bengkel itu. Terima kasih Mbak Sally, bisa saya potong? Oke. Mungkin itu penjelasan sedikit penjelasan terkait database kita. Untuk pengaplikasiannya akan dijelaskan oleh Mas Asnawi Yasin Al-Faruq terkait root, create, read, update, dan delete menggunakan PHP MySQL sesuai dengan kelompok. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang konsep dari database bengkel yang sebelumnya sudah di-set database-nya menggunakan phpMyAdmin. Semuanya full di phpMyAdmin, jadi pengolahan data dari awal pembentukan database itu sudah diatur di phpMyAdmin. Sebelumnya udah ada filenya yang langsung diimport ke hosting agar lebih mudah menggunakannya. Kemudian setelah di hosting bisa langsung di launch di browser. Kita lihat phpMyAdmin terlebih dahulu. Oke, kita coba lihat. Oke, jadi ini si tabelnya, ada tabel barang, detail barang, kategori, kemudian keterangan posisi, klaim. Ini pokoknya penunjang utama dari database bengkel. Dan tampilan CRUD-nya seperti ini, ada master user. Untuk user, data usernya sudah kita inputkan. Kemudian barang juga kita bisa input barang seperti halnya CRUD pada biasanya. Kita coba input yang pertama master barang. Kategori barang kita masukkan oli, kemudian kita tambahkan oli top 1. Save. Maka sudah langsung masuk ke sini. Kategorinya oli top 1, satuannya liter. Kemudian data barang ini diatur dalam satuan barang. Satuan dari oli adalah pieces, jadi bisa langsung dimasukkan. Kemudian kita punya, selain barang, di dalam bengkel juga ada data mekanik, kemudian supplier spare part, kemudian ada data mobil yang akan diservis. Data mobil seperti nama pemilik mobil, kita langsung supir saja karena mobil. Kemudian nomor polisi dari mobilnya, kilometer di showroom atau kilometer pertama yang digunakan. Ketika di bengkel, angka kilometernya akan didata terlebih dahulu. Kemudian kilometer awal masuk showroom. Kemudian data mobil sudah masuk, kita sudah nyoba input. Kemudian setelah itu kita punya keterangan posisi. Ini digunakan ketika ada semacam, semisal ada mobil yang semisal ganti ban, kemudian bannya sebelah mana, kita ada ban belakang, kiri dalam, ban kanan luar, atau semacam itu. Jadi keterangan tempat atau letak kerusakannya bisa kita tambahkan sendiri. Misalnya keterangan kerusakan
kerusakan kelistrikan, maka akan bisa tampilkan di sini. Jadi ada keterangan baru. Mungkin ada, nah ini sudah masuk. Kemudian untuk codingnya agak banyak memang. Kita utamanya ada di home atau indeksnya kita tuh, indeks tuh login page. Indeksnya kita yang ini. Jadi sebelum masuk database kita harus punya username dan password baru bisa masuk. Kemudian dari indeks akan diarahkan ke home. Home ini codingannya. Jadi semuanya nested, dan untuk tampilannya kita menggunakan jQuery yang udah ada. Jadi kita mengaplikasikan tampilan yang banyak beredar di internet, kemudian database-nya kita ubah menjadi database bengkel, dan mungkin masih banyak cacatnya seperti ini, belum dirapiin kembali, ada sedikit miss di codingan transaksi. Kemudian untuk proses pembuatan laporannya mungkin masih hanya untuk klaim bond saja karena belum ditambahkan. Untuk klaim bond kita bisa menggunakan data dari nomor polisi. Jadi ketika ada customer yang ingin melakukan servis kemudian ditinggal, akan diberikan bond atau nota untuk pengambilan mobilnya. Jadi yang kita masukkan adalah plat nomor mobil. Di awal sudah kita inputkan beberapa data. Seperti ini ada plat mobil yang B11TAY, kemudian tanggal awal klaimnya tanggal hari ini misal. Kemudian hari ini juga, mungkin agak sorenya baru bisa diambil. Kemudian kita print, maka akan terlihat ada form untuk nominalnya. Sebelumnya kita 100.000 nih, sudah di awal udah dimasukkan datanya. Ketika ingin kita ekspor menjadi dokumen, maka bisa dilihat sudah jadi tanggal cetaknya, kemudian periodenya. Dari misalnya ini pagi mobil masuk showroom, kemudian sorenya diambil lagi mobilnya. Kemudian ini keterangannya mungkin agak berantakan soalnya untuk masih penyempurnaan, dan ini prototipe kemarin, hasilnya seperti ini. Kemudian itu saja. Untuk detail codingannya banyak banget, jadi kurang cukup untuk presentasi lebih jelasnya. Untuk garis besarnya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas sedikit penjelasan tentang konsep database bengkel dari kami. Mungkin itu saja terkait presentasi terkait aplikasi sederhana tentang database bengkel kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.